di sini saya akan menjelaskan tentang desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembangunan, serta wewenang pemerintahan daerah. Pasti yang dimaksud dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah proses pemberian kewenangan dari pemerintahan pusat kepada unit-unit atau pengelola tingkat kewenangan lebih rendah dalam suatu struktur organisasi. Tujuannya adalah meningkatkan aktivitas dan produktivitas dalam pengambilan keputusan serta memperkuat otonomi daerah. Dalam konteks pemerintahan, desentralisasi memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ada beberapa bentuk desentralisasi termasuk yaitu yang pertama desentralisasi politik, yaitu memberikan hak kepada politik daerah untuk mengatur kepentingan rumah tangga sendiri. Yang kedua yaitu desentralisasi fungsional, yaitu memberikan hak kepada kelompok tertentu untuk mengurus kepentingan spesifik seperti irigasi bagi petani. Yang ketiga yaitu desentralisasi kebudayaan, yaitu memberikan hak kepada kelompok minoritas untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri. Konsep ini juga berkaitan erat dengan otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kebijakan sendiri dalam berbagai aspek pembangunan. Nah, yang kedua yaitu dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah proses pengurangan konsentrasi atau pemusatan kekuasaan, sumber daya, atau aktivitas di suatu wilayah atau entitas. Dalam konteks pemerintahan, dekonsentrasi sering merujuk pada pengalihan sebagai kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, dekonsentrasi dapat melibatkan berbagai aspek, yaitu yang pertama, pemerintahan, yaitu pengalihan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah untuk mengelola urusan lokal. Yang kedua yaitu ekonomi, yaitu penyebaran kegiatan ekonomi dari pusat ke daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Yang ketiga yaitu sosial, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik dan sumber daya. Nah, yaitu yang ketiga tugas pembangunan dalam hukum tata negara. Tugas pembangunan berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan kebijakan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara umum, berfungsi sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Adapun aspek utama tugas pembangunan yaitu yang pertama, menjamin kepastian hukum, yaitu memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penyelenggara pemerintah sehingga kebijakan pembangunan dapat berjalan dengan kepastian hukum. Nah, yang kedua yaitu mengatur hubungan antar lembaga negara, yaitu menentukan kewenangan dan fungsi lembaga-lembaga negara agar pembangunan berjalan secara efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Nah, yang ketiga yaitu melindungi hak asasi manusia, yaitu memastikan bahwa pembangunan tidak mengabaikan hak-hak dasar warga negara, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, yang keempat yaitu mendorong partisipasi publik, yaitu memberikan dasar hukum bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, baik melalui mekanisme demokrasi maupun kebijakan desentralisasi. Nah, yaitu 5. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yaitu dengan adanya aturan hukum yang jelas, berfungsi sebagai pengawas agar pembangunan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Yaitu yang terakhir, yang keempat, wewenang dalam pemerintahan daerah, yaitu adalah
hak dan kewajiban yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Wewenang ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, penyediaan layanan publik, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintahan pusat, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Wewenang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan lokal. Wewenang pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, itu adapun beberapa wewenang untuk pemerintahan daerah beserta pasalnya, yaitu yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan, yaitu pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang kedua, yaitu pengelolaan keuangan dan pajak daerah, yaitu pemerintahan daerah berhak untuk memungut pajak dan retribusi guna membiayai program pembangunan yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang ketiga, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu pemerintah daerah wajib menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang 32 tahun 2004. Yang keempat, yaitu pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup, yaitu pemerintah daerah mengatur pemanfaatan lahan dan menjaga kelestarian lingkungan yang diatur dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014. Yang kelima, yaitu pemeliharaan ketertiban dan keamanan yang diatur, yaitu pemerintahan daerah bertanggung jawab atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila tidak ada kejelasan gitu. Terima kasih semuanya. Bye bye.